Assalamualaikum, selamat datang di Antara Nyata, channel yang menyajikan kisah-kisah seru, penuh misteri, dan menarik untuk dibahas. Sebelum kita mulai, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Klik juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya teman-teman nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu kampung Dukuh masih setengah terjaga. Udara masih segar, bau gorengan dari warung Maksari bercampur dengan wangi tanah basah, sisa hujan malam tadi. Di teras rumah kayu yang nyaris seluruh bagiannya berderit, Nenek Marni duduk bersila sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kaca buram. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, digulung rapi seperti zaman dulu saat ia masih menjual sayur keliling. Matanya tajam, gerakannya lambat namun mantap. Ia tak butuh TV, koran, atau gawai. Dunia cukup ia baca dari langit pagi dan keluhan tetangga. Dari arah gang, terdengar suara motor ngadat. Dita, cucu semata wayangnya, muncul dengan helm yang sudah lecet dan wajah kusut seperti baju belum setrika. "Nek, motor Dita disita polisi." "Hah?" Marni meletakkan gelas kopinya pelan. Katanya Dita langgar lampu rem mati. Tapi nggak ditilang, cuma diminta uang damai. Karena nggak punya uang, motornya ditahan. Waktu mau ambil, dia minta 10 juta. Marni terdiam. Hanya angin pagi yang bergerak pelan menyibak dedaunan kering di halaman. Kemudian, seperti bara yang disiram bensin, matanya menyala. 10 juta? Iya, Nek. Dita bilang, nggak punya uang, malah disuruh pulang ambil. Katanya kalau lewat 2 hari, motornya bisa dilelang. Ini negara hukum atau pasar loak, hah? Marni berdiri, mengambil tongkat kayu pendek yang biasa ia pakai, bukan untuk berjalan, tapi buat ngusir ayam tetangga yang suka masuk dapur. Ia menarik nafas panjang. Sudah lama nenek diam, tapi kali ini mereka salah orang. Di pos jaga pinggir jalan, Bribka Dadan duduk di balik meja plastik biru dengan kipas angin kecil di sebelahnya. Perutnya menonjol seperti bayi 7 bulan dan wajahnya berminyak. Ia sedang membuka bungkus nasi uduk ketika terdengar suara sandal jepit yang mantap menghantam aspal. "Pak polisi!" Suara Marni lirih tapi mengandung ancaman. "Loh ibu, ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau ambil motor cucu saya," katanya disita. "Oh, itu ya, iya bu. Tapi aturannya begini, kalau mau diambil ada biaya administrasi khusus." Dadan menyeringai, seperti kucing malas yang menemukan tikus lumpuh. Tapi dia salah menilai. 10 juta, kan? Marni menyela. Ibu jangan keras-keras. Nanti salah paham. Marni menatapnya. "Saya bukan salah paham, Pak. Saya paham betul, ini pungli. Dan kamu bukan polisi, kamu preman pakai seragam." Beberapa warga yang sedang lewat berhenti. Warung seberang mulai sunyi. Dadan merasa tak nyaman. "Ibu hati-hati ngomong ya. Ini tempat resmi, bukan sembarang tempat. Tempat resmi kepala kamu. Mau saya tunjukin surat jual beli motor? Pajak lengkap? Mau saya panggil anak-anak wartawan YouTube? Atau mau saya panggil warga pasar tempat saya dulu, ngatur preman kayak kamu?" Dadan tertawa kecut, tapi matanya mulai gelisah. "Saya kasih waktu 2 hari. Kalau motor cucu saya nggak balik, saya datang lagi. Tapi bukan sendirian." Marni berbalik, meninggalkan pos jaga. Dadan memandangi punggung bungkuk, tapi tegak itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu dari cara nenek itu bicara, seperti letupan lama yang akan jadi ledakan besar. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bribka Dadan merasa takut. Malam mulai turun pelan-pelan di kampung Dukuh. Tapi di rumah Marni, lampu Petromax tua sudah menyala terang. Di atas meja kayu, tergelar sesuatu yang tidak biasa. Sepucuk megafon berdebu, sebuah bendera merah lusuh, dan obor bambu bekas demonstrasi 3 dekade lalu. Dita berdiri di sudut dapur, memperhatikan neneknya membersihkan megafon dengan serius. "Nek, itu buat apa?" "Dulu ini yang nenek pakai waktu demo minta pasar tradisional jangan digusur. Tapi kan sekarang beda, Nek. Lawan kita, polisi." Marni berhenti sebentar, matanya menatap cucunya lekat-lekat. "Justru itu. Kita lawan bukan orang tapi kebusukan dalam seragam. Kalau rakyat terus diam, kita cuma tunggu giliran diinjak." Dita menunduk,
hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam suara Marni malam itu. Bukan kemarahan biasa, tapi semacam kesedihan yang berubah jadi tekad. Keesokan harinya, jam 9 pagi, di depan kantor Polsek Kecamatan, berdiri seorang wanita tua dengan tongkat kayu, membawa megafon yang digantung di leher. Ia berdiri sendiri, tapi matanya memantulkan semangat ribuan. Marni menyalakan megafon. Nama saya Marni binti Umar, umur saya 70. Hari ini saya berdiri bukan karena motor cucu saya, tapi karena sudah terlalu banyak yang diam saat ditindas. Polisi tugasnya menjaga, bukan memalak. Negara ini merdeka bukan buat korupsi makin merajalela. Beberapa orang yang sedang lewat berhenti. Beberapa pemuda mulai merekam pakai ponsel. Di dalam kantor polisi, Bribka Dadan sedang menyesap kopi sachet ketika suara megafon mulai terdengar jelas. Ini sihir apa lagi nih? Gumamnya kesal. Dia berdiri, membuka jendela, dan mendapati Marni berdiri seperti patung perlawanan. Wajah Dadan memucat. Si nenek gila ini datang lagi. Dua anggota polisi muda hendak keluar untuk membubarkan kerumunan, tapi Dadan menghentikan mereka. Tunggu dulu, ini viral dikit, bisa jadi bumerang. Kita tenangin dulu aja. Tak jauh dari situ, sebuah warung kopi mendadak ramai. Di TV gantung tua, berita lokal memutar video seorang nenek sedang orasi dengan megafon. Loh, itu kan Bu Marni. Wah, mantan jagoan pasar itu. Gil, masih berani juga dia sekarang. Reaksi warga bermunculan. Di media sosial, video Marni mulai berputar, disisipi komentar seperti, respect sama nenek ini. Berani banget lawan pungli. Polisinya mana? Kok diam aja? Sore harinya, Dita menyusul ke kantor polisi. Ia menemukan Marni masih berdiri, walau peluh sudah membasahi pelipisnya. Nek, udah cukup. Nanti pingsan. Ayo pulang dulu. Belum, Dit. Kita belum menang. Tiba-tiba seorang wartawan dari kanal berita daring lokal menghampiri. Bu, boleh wawancara sedikit? Kenapa ibu berani seperti ini? Karena saya takut. Kalau cucu saya tumbuh di negara yang normalisasi pemalakan. Kalimat itu meledak seperti meriam di jagat maya. Malam hari berita online ramai membahas nenek viral lawan pungli. Di ruang kerjanya Kapolsek menatap layar laptop dengan wajah murung. Siapa yang tangani kasus ini? Bribka Dadan, Pak. Panggil dia. Sekarang di rumah Marni saat angin malam mulai dingin, Dita menyelimuti neneknya yang duduk lelah di kursi bambu. Nek, orang-orang bilang Nek Marni jadi pahlawan. Pahlawan bukan soal viral, Dit. Marni tersenyum samar. Pahlawan itu yang berani buka suara ketika yang lain tutup mulut. Dan malam itu, walau tubuhnya renta, hati Marni menyala lebih terang dari obor yang ia bawa. Di sebuah ruangan sempit yang berbau rokok basi, Bribka Dadan duduk gelisah di kursi dengan sandaran bolong. Kancing seragamnya yang paling atas terbuka, menyisakan napas yang terengah dan peluh dingin di pelipis. Di hadapannya berdiri Kapolsek Heru, seorang pria tenang dengan suara rendah tapi tajam seperti silet. Dadan, kamu ngerti nggak sekarang itu zamannya digital? Iya Pak, saya ngerti. Tapi saya nggak ngerti kenapa urusan sepele bisa jadi heboh begini. Sepele? Video lo sudah ditonton 100.000 orang. Orang Jakarta minta klarifikasi. Ini bukan urusan sepele. Ini urusan bangku lo. Dadan menggeliat seperti cacing kepanasan. Pak, itu nenek Sinting, Pak. Dia cari ribut aja. Dan kamu kasih dia panggung. Enak banget ya. Kapolsek membalikan layar laptopnya, menampilkan video Marni sedang berorasi, disambut komentar netizen yang membara. Luar biasa nenek Marni. Tindak tegas aparat pungli. Kalau semua nenek kayak gini, korupsi tamat. Heru menatap Dadan seperti menatap borok yang mulai bernanah. Kita nggak bisa bela kamu terus dan sudah banyak laporan soal kamu dari warga. Kali ini viral, bisa ambruk ini kantor. Dadan menunduk. Mulutnya terasa pahit seperti teh basi. Terus gimana Pak? Selesaikan ini diam-diam. Balikin motornya. Minta maaf kalau perlu. Kita damage control dulu, ngerti? Dadan mengangguk pelan, tapi di hatinya ada api kecil tumbuh. Bukan dari penyesalan, tapi dari rasa malu dan dendam. Keesokan pagi di rumah Marni, Dita sedang menyapu halaman ketika terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Seorang polisi muda turun, membawa map plastik dan satu kunci motor. Permisi, ini Ibu Marni? Iya, saya diminta menyerahkan kembali motor atas nama Dita.
Atas instruksi langsung dari pimpinan, Dita melongo. Loh, kok cepet banget? Nenek lagi tidur di dalam. Kami juga diminta menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan prosedur. Maksudnya, atas punglinya? Maaf, saya cuma disuruh kirim motor. Polisi muda itu buru-buru pamit, seolah takut tersedot ke dalam gelombang perlawanan yang lebih besar. Tapi Marni belum puas. Saat Dita masuk ke dalam dan memberitahu kabar baik itu, Marni hanya duduk diam di depan kayu. Wajahnya datar. Sudah dikembalikan, Nek. Kita menang. Belum. Loh, motornya udah balik. Kemenangan itu bukan waktu barang kita dikembalikan, tapi saat mereka berhenti mengambil dari orang lain. Marni berdiri, memungut megafonnya dari bawah dipan. Nenek mau ke pasar. Nenek punya janji sama orang-orang lama. Ini belum selesai, Dit. Di pasar tradisional Kampung Duku, keramaian menyambut Marni seperti legenda hidup. Orang-orang tua memanggilnya Bu Marni dari zaman demo parkir. Pedagang sayur mencium tangannya, dan anak-anak muda merekam diam-diam. Marni berdiri di tengah pelataran, naik ke atas meja kosong, lalu menyalakan megafonnya lagi. Yang punya anak jadi korban pungli, maju. Yang pernah dipalak, tapi nggak bisa lapor, maju. Yang cuma bisa ngelus dada tiap kena tilang palsu, maju. Satu persatu, tangan-tangan mulai terangkat. Wajah-wajah mulai muncul dari balik kios, membawa luka lama yang belum sembuh. Dan saat itu Marni tahu, ia tak sendiri. Perlawanan ini lebih besar dari motornya, lebih penting dari nama baik. Ini urusan martabat. Sementara itu, Dadan di rumahnya yang berantakan memandangi ponselnya. Video baru Marni di pasar viral lagi. Kali ini bukan sendirian, tapi bersama para ibu-ibu, bapak tukang parkir, bahkan tukang cilok. Komentar terbanyak, Bu Marni presiden rakyat. Kapolsek tidur, nenek kerja. Gendut itu harusnya malu. Wajah Dadan memerah. Ia lempar ponselnya ke sofa. Nenek tua bangka itu mau main perang. Ayo, kita lihat siapa yang kalah. 3 hari setelah orasi di pasar, Kampung Dukuh berubah seperti sarang lebah dibongkar. Bukan karena kemarahan, tapi karena kesadaran mulai bangun. Di balai RW, warga berdatangan tiap malam. Bukan untuk rapat RT biasa, tapi untuk bicara soal ketidakadilan yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Anak saya ditilang bulan lalu, bayar 500.000 di tempat. Saya jualan kaki 5, tiap minggu setor ke oknum biar nggak digusur. Waktu SIM saya mati, disuruh bayar lebih mahal dari biaya resminya. Semua cerita mengalir, semua luka dibuka. Dan di tengah lingkaran warga itu, Marni duduk seperti penjaga api unggun, mendengarkan dan mencatat. Sementara itu, di kantor Polsek, Bribka Dadan duduk membisu. Video Marni semakin viral. Laporan wartawan datang bertubi-tubi. Bahkan stasiun TV nasional mulai melirik kisah nenek pitung. Dan, kata Kapolsek Heru suatu pagi, kita akan kedatangan inspektorat minggu depan, bersiaplah. Maksudnya, audit internal, pemeriksaan prosedur, fokusnya, ya kamu. Dadan berdiri, wajahnya merah padam. Jadi saya dikorbankan, padahal bukan cuman saya yang main uang jalan. Beda Dan, yang lain pintar, kamu viral. Pak izinkan saya, tangani ini cara saya. Kapolsek hanya menatapnya diam. Ia tahu kalau orang seperti Dadan bilang, cara saya biasanya melibatkan 2 hal, uang dan ancaman. Hari berikutnya, Dita sedang pulang dari kampus ketika sebuah motor hitam berhenti di ujung gang. 2 orang berjaket gelap menghampirinya. Salah satunya membuka helm, tersenyum dingin. Dita ya, cucu Bu Marni? Iya, kenapa? Hati-hati ya, kalau bawa motor malam-malam. Kampung ini rawan copet. Mereka tertawa dan pergi, tapi tawa itu lebih dingin dari angin malam. Dita pulang dengan jantung berdetak, tidak karuan. Nek, tadi aku kayak diancam. Oleh siapa? Nggak tahu, tapi mereka tahu namaku. Marni tak langsung menjawab. Ia membuka almari tua, mengeluarkan satu kotak kecil berisi dokumen-dokumen lama, clipping berita, dan satu salinan KTP milik almarhum suaminya, dulu seorang kepala hansip yang tegas dan disegani. Kalau mereka mulai main intimidasi, artinya mereka panik. Dan kalau mereka panik, artinya kita hampir menang. Di malam itu, Marni memutuskan bertindak lebih jauh. Ia pergi ke rumah Pak Rudi,
seorang mantan wartawan yang kini buka toko fotokopi. Ruth, masih bisa bantu cetak selebaran? Untuk Bu Marni, berapapun saya cetak. Mau isinya apa? Bukti pungli, kronologi, nama-nama. Kita kasih tahu, warga, kita bawa ini ke LSM. Rudi melongo. Bu Marni, ini sudah bahaya loh. Bisa-bisa ibu dituduh mencemarkan nama baik. Nama siapa? Nama yang sudah cemar dari awal? Hari Jumat pagi, selebaran muncul di warung-warung, masjid, halte, dan tiang listrik. Isinya, waspada, warga dijadikan ATM berjalan, daftar bukti pungli, kronologi kasus Dita, dan kutipan hukum yang menguatkan. Lawan bukan berarti melanggar, diam berarti merestui. Polsek geger, kantor camat ikut heboh, wartawan mulai berdatangan. Dadan mengamuk seperti banteng luka. Hapus semua selebaran itu, tangkap siapa yang nyebar. Tapi Pak, kami nggak punya bukti siapa yang nyebar, dan selebarannya legal. Nggak fitnah, cuma narasi dan data. Dan yang paling menyakitkan bagi Dadan, beberapa warga mulai menolak memberi uang damai saat razia. Perlahan-lahan, kekuasaan kecil yang dulu tak tergoyahkan mulai retak. Di malam hari di teras rumahnya, Marni duduk di kursi bambu. Angin membawa suara toa masjid, anak-anak bermain, dan percakapan lirih tetangga yang sedang bicara soal pungli. Ia menatap langit, bibirnya tersenyum kecil. Lawan tak harus dengan teriak, kadang cukup dengan satu langkah benar, yang diikuti banyak kaki lain. Minggu pagi, kampung Duku lebih sepi dari biasanya. Tapi di rumah Marni, suasana tegang terasa dari pintu depan sampai dapur belakang. Pagi itu Marni dan Dita kedatangan tamu. Dua orang pengacara dari LSM anti korupsi yang datang karena viralnya aksi mereka. Ibu Marni, kami dari Lembaga Suara Rakyat Bersih. Kami mengikuti semua perkembangan lewat media sosial. Kami siap bantu proses hukum kalau ibu ingin bawa kasus ini lebih jauh. Dita menoleh. Wajahnya bingung sekaligus cemas. Nek, ini sudah serius banget. Nek yakin mau lawan mereka sampai pengadilan? Marni mengangguk tenang, meski wajahnya tampak letih. Orang yang paling tidak takut di dunia ini adalah yang sudah kehilangan rasa takutnya. Di sisi lain kota, Bribka Dadan mulai merasa tanah di bawahnya bergeser. Tiap hari ada yang baru. Surat panggilan dari inspektorat. Panggilan klarifikasi dari Propam. Wartawan nongkrong depan kantor Polsek. Dan yang paling menyakitkan, ibunya sendiri menelpon dan berkata dengan lirih, "Kamu ini malu-maluin keluarga Dan." Dadan merasa seperti binatang buruan. Ia duduk di ruang kerja, menatap meja laci yang biasa ia pakai untuk menyimpan amplop damai. Kini kosong. Dulu orang takut, sekarang mereka kirim surat ke LSM. Ia membuka ponsel, membuka foto Marni dari artikel online. Nenek ini harus berhenti sebelum semua runtuh. Malam harinya, kejadian buruk pun terjadi. Sekitar pukul 11 malam, saat kampung sudah tidur, seseorang melempar batu ke rumah Marni. Batu itu pecahkan kaca jendela depan. Marni dan Dita terbangun, jantung mereka berdebar. "Nek, diam, Dit, jangan nyalakan lampu dulu." Mereka bersembunyi di balik tembok. Di luar suara motor menjauh cepat. Beberapa tetangga keluar. Pak RT datang tergopoh-gopoh. "Bu Marni, nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak luka, cuma kaca pecah. Ini sudah keterlaluan. Besok saya kumpulkan warga. Kita kawal rumah ibu tiap malam." Keesokan harinya, berita tentang teror batu dilempar ke rumah nenek aktivis menjadi headline lokal. TV lokal datang. Wartawan menunggu di depan rumah. Salah satu wartawan bertanya, "Apa ibu takut sekarang setelah rumah ibu dilempar batu?" Marni tersenyum tipis. "Kalau suara saya dianggap cukup berbahaya sampai dilempar batu, artinya saya sedang bicara hal yang benar." Komentar netizen meledak. "Nenek ini lebih berani dari anggota DPR tidur siang. Kalau aparat jujur harusnya ikut bela nenek ini. Lempar batu ke rumah warga, sudah kayak mafia aja." Di Polsek, suasana berubah dari tidak nyaman menjadi mencekam. Kapolsek Heru mengumpulkan semua anggota. "Mulai hari ini, tidak ada lagi main pungli, tidak ada uang bensin, tidak ada uang jalan. Saya tidak mau ada berita buruk masuk ke meja saya." Semua terdiam. Dadan duduk paling belakang, kepalanya tertunduk. Tapi sesuatu di dalam dirinya sudah patah. Ia tahu waktunya sudah hampir habis.
Malam itu, Marni duduk di depan rumah, sendirian. Di pangkuannya ada buku catatan, penuh coretan nama, tanggal, kejadian. Dita keluar membawa 2 cangkir teh jahe. Nenek, sampai kapan kita begini? Sampai kebenaran berdiri sendiri, Det, tanpa harus diteriakan lagi. Tapi kadang aku takut, Nek. Kalau kamu takut sekarang, bayangkan nanti kalau kamu diam. Apa yang akan berubah? Mereka diam, menatap bulan yang bundar. Dan dari jauh terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu rakyat. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, aku sayang Nenek Marni. Marni tersenyum. Ia tahu, perlawanan ini bukan miliknya lagi. Pagi hari di kantor Polsek Kampung Dukuh. Suasana tampak tidak biasa. Di depan bangunan itu, berjejer mobil berpelat hitam, kamera wartawan, dan beberapa petugas berpakaian sipil dari Inspektorat Provinsi dan Propam. Bribka Dadan dipanggil ke ruang interogasi. Ia duduk diam, tangan berkeringat, menatap 2 penyidik yang meletakkan beberapa dokumen di meja. Bribka Dadan, kami punya rekaman, laporan warga, dan testimoni dari korban. Tindakan Anda memenuhi unsur pelanggaran kode etik dan pidana ringan. Saya cuma ikut arus aja, Pak. Arus yang Anda ciptakan sendiri. Kami juga menerima laporan bahwa ada indikasi intimidasi terhadap saksi. Bukan saya, Pak. Saya nggak pernah suruh orang lempar batu. Kami tidak bilang soal batu. Hening panjang. Sore harinya, berita mengejutkan menyebar. Bribka Dadan dicopot dan diperiksa intensif oleh Propam. Akhir karier oknum polisi viral. Pahlawan baru dari Kampung Dukuh, Marni, nenek berusia 70 tahun, yang melawan pungli. Di rumahnya yang sederhana, Marni duduk bersama Dita, Pak RT, dan beberapa warga. Raut wajah mereka lega. Bu Marni, aparat mulai bersih-bersih. Gara-gara ibu, laporan warga soal pungli mulai ditanggapi. Saya cuma nenek tua, Pak RT. Tapi kalau semua nenek tua berani, mungkin negara ini akan lebih takut pada yang benar daripada yang berkuasa. Tapi ibu sadar nggak? Sekarang ibu jadi ikon. Ikon itu buat reklam. Saya cuma mau tidur nyenyak. Tawa kecil mengisi ruangan. Beberapa minggu kemudian, Kampung Dukuh berubah. Tak ada lagi pungli di jalan masuk. Tidak ada razia tiba-tiba. Warga mulai tahu hak mereka. Warung kopi penuh dengan obrolan sadar hukum, bukan cuma gosip harga cabai. Dan Marni, ia kembali jualan rempeyek di pasar, duduk tenang di bangku kayu dengan senyum khasnya. Anak-anak kecil lewat, melambai padanya. Nenek Pitung! Nenek Pitung! Ia cuma tersenyum. Pitung itu maling yang adil. Saya bukan maling. Tapi kalau keadilan itu harus dicuri dari tangan yang mencengkeram, ya, saya curi saja. Di sudut pasar, kamera sebuah stasiun televisi lokal merekamnya. Wartawan muda mendekat, mic di tangan. Bu Marni, satu pertanyaan terakhir. Kalau ibu diberi kesempatan jadi pejabat, apa yang akan ibu ubah? Marni tertawa kecil. Saya nggak mau jadi pejabat. Tapi kalau pejabat bisa sedikit lebih seperti rakyat, saya nggak perlu ribut begini. Terima kasih Bu Marni. Sama-sama, hati-hati di jalan. Jangan lupa SIM-nya. Pesan di cerita ini adalah, keadilan bukan soal siapa punya pangkat, tapi siapa punya nyali untuk mengatakan tidak ketika yang lain memilih diam. Itulah kisah seru kita kali ini di Antara Nyata. Semoga bisa menambah wawasan, hiburan, dan juga iman kita. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar dan bagikan pendapat kalian tentang kisah ini. Klik tombol like kalau kalian suka, subscribe kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.